Berikut ini informasi tentang update perkembangan kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Pengumuman tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang, diambil alih Kapolda Jabar yang baru, Irjen Pol Suntana. Namun sebelum kita bahas, mohon subscribe channel ini dulu, biar kamu gak ketinggalan info terbaru dari kami. Kalau sudah, mari kita lanjut. Hingga pergantian Kapolda Jabar dilaksanakan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang akan memasuki bulan ketiga belum terungkap, dan akan menjadi tugas yang akan diemban oleh Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana. Kapolda Jabar Irjen Pol Ahmad Doviri diganti oleh Irjen Pol Suntana. Surat telegram pergantian Kapolda Jabar tersebut sudah ada sejak tanggal 31 Oktober tahun 2021. Irjen Pol Suntana akan menggantikan Irjen Pol Ahmad Doviri yang akan naik pangkat jadi bintang 3 dengan jabatan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Kabaintelkam. Diharapkan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini bisa segera diungkap siapa pelaku pembunuhan Subang ini. Sebelumnya, Irjen Pol Suntana adalah Wakil Kepala Badan Intelijen dan Keamanan Polri, Wakabintelkam. Dan acara pisah sambut Kapolda Jabar tersebut dilakukan pada Kamis tanggal 11 November tahun 2021. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan pengumuman tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini akan langsung diambil alih oleh Kapolda Jabar Irjen Pol Suntana. Menurut pakar hukum Musa Darwin Payne, adanya pergantian Kapolda Jabar tersebut sedikit banyak mempengaruhi terhadap pengumuman tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Karena rentang waktunya mulai akhir Oktober hingga pertengahan November tahun 2021. Pisah sambut pun dilakukan akhir pekan lalu. Jadi praktis Kapolda Jabar yang baru Irjen Pol Suntana akan efektif bekerja mulai Senin tanggal 15 November tahun 2021. Maka dari itu pengumuman tersangka atas kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini, belum juga dilakukan mengingat rentan waktu selama akhir Oktober hingga pertengahan November ini institusi Polda Jabar sedang sibuk mengurus penggantian Kapolda Jabar. Bisa saja dalam waktu tidak lama lagi setelah Kapolda Jabar yang baru bekerja beberapa hari kemudian penetapan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang akan diumumkan, ujar Musa Darwin Payne saat dihubungi Sabtu tanggal 13 November tahun 2021. Sebenarnya memang pengumuman tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini sudah ditunggu-tunggu banyak pihak. Bahkan Yosef Subang sudah menaruh harapan sebelum 100 hari kematian mendiang Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu tersangka pembunuhan Subang ini sudah diumumkan. Menurut Musa Darwin Payne, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang adalah kasus nasional dan menyedot perhatian publik, tentu saja ini pengumumannya biasanya dilakukan di tingkat Polda Jabar. Apalagi polisi yang diturunkan mengusut kasus ini turun dari Bareskrim dan Polda Jabar jadi itu menandakan bahwa tingkatannya sudah diambil alih Polda Jabar. Sebenarnya, dari fakta yang terungkap polisi sudah meyakini dan sudah mengantongi calon tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Bahkan beberapa kali diwawancara, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol RDA Caniago menyebut sebentar lagi akan segera menetapkan tersangka. RDA Caniago menyebut polisi kini sedang bekerja dan meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak akan lama lagi tersangka kasus Subang ini diumumkan mengenai tersangkanya. Ahli forensik Mabes Polri, Dr. Sumi Hastri Purwanti pun menyebut bahwa kasus pembunuh ibu dan anak di Subang sekarang ini sudah rapi. Meski begitu Sumi Hastri bercerita memang sebelumnya penyidikan kasus ini tidak holistik sehingga harus diulang lagi otopsinya, olah TKP-nya, pemeriksaan saksinya dan lain-lain. Namun sekarang sudah dapat memastikan semuanya sudah rapi dan secara ilmiah juga sudah bisa dipertanggungjawabkan. Kedepan tinggal penyidik saja menentukan tersangkanya. Pakar hukum pidana, Musa Darwin Payne menyebut apa yang dikatakan oleh RDA Caniago dan juga Sumi Hastri Purwanti tersebut menandakan bahwa memang polisi sudah mengantongi calon tersangkanya. Terlebih pemeriksaan yang dilakukan kepada saksi-saksi hanya sebatas melengkapi BAP saja jadi kelihatannya dalam pemeriksaan itu tidak perlu ada pengembangan lagi. Bahkan ketika isu Banpol diangkat polisi pun enggan memeriksa karena memang kelihatannya penyidik sudah mengantongi calon tersangkanya. Jadi pemeriksaan tidak kesana kemari lagi. Nah gimana pendapat kalian? Terima kasih sudah mampir di channel kami tim kru redaksi yang bertugas mengundurkan diri, semoga terus diberikan kesehatan amin, serta pelaku Subang semoga segera ditetapkan siapa pelakunya, amin amin ya robbal alamin.